Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media promosi. Pertama-tama, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Titi Wulandari. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Kita mulai dari yang pertama, yaitu A. Produk dalam pemasaran. Yang pertama, aspek yang dikenalkan dalam pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Berikut beberapa aspek pemasaran yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kesuksesan dalam berwirausaha. Yang pertama itu marketing plan. Sebelum menyusun marketing plan, maka wirausaha harus mengetahui seluk-beluk atau konsep-konsep pemasaran dan segala informasi telah dikumpulkan. Maka seorang wirausaha baru menulis marketing plan. Yang kedua, menyusun marketing plan. Format marketing plan tentu tidak sama pada semua perusahaan karena kegiatan usahanya berbeda. Akan tetapi, yang penting adalah core strateginya. Yang ketiga, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu spekulasi bisnis. Yang kedua, elemen dalam pemasaran. Elemen-elemen penting dalam konsep pemasaran yaitu yang pertama, market oriented, berorientasi pada keinginan konsumen. Yang kedua, penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu. Yang ketiga, pencapaian tingkat kepuasan para konsumen. Yang keempat yaitu konsep AIDA plus S. Di dalam setiap kegiatan bisnis harus diusahakan agar wirausaha memperhatikan konsep AIDA plus S. Konsep ini berlaku untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bisnis yang dapat menarik hati konsumen atau langganan. Dan yang terakhir, efisiensi pemasaran yang dapat menentukan harga jual produk. Yang dimaksud dengan efisiensi pemasaran adalah seberapa besar pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran menunjang hasil yang bisa didapatkan dari kegiatan pemasaran tersebut, yaitu biaya pemasaran, saluran pemasaran, margin pasar, dan analisis pasar. 3. Lingkungan pemasaran. Keadaan suatu lingkungan juga menjadi tolak ukur dalam suatu keadaan lain untuk disesuaikan dengan keadaan yang diharapkan, sehingga potensi yang ada mampu diserap dan dimaksimalkan guna mencapai tujuan tertentu. Yang A. Lingkungan pemasaran mikro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang terdapat pada produsen. B. Lingkungan pemasaran makro. Lingkungan makro yaitu kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran suatu perusahaan yang mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap pemasar. C. Lingkungan pemasar global. Lingkungan pemasaran global yaitu lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang memengaruhi kemampuan manajemen pemasaran guna mempertahankan dan membangun hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. 4. Variabel yang tidak terkontrol oleh wirausahawan. A. Keadaan persaingan adalah sulit bagi seorang pengusaha meramalkan kapan akan muncul saingan baru dalam produk yang sama. B. Perkembangan teknologi. Kapan akan muncul teknologi baru yang akan membuat proses produksi lebih efisiensi dan lebih bagus juga sulit diduga. C. Perubahan demografi. Kecenderungan perubahan produk juga sulit diantisipasi karena data perusahaan penduduk ini sulit diperoleh. D. Kebijakan politik dan ekonomi pemerintah. Perubahan-perubahan peraturan pemerintah juga sulit diantisipasi oleh para pengusaha. E. Sumber daya alam adalah sulit
meramalkan kapan sumber daya alam akan habis atau kapan ditentukan sumber daya alam yang baru. B. Media promosi. Yang pertama, pengertian promosi. Promosi adalah salah satu cara untuk memperkenalkan produk usaha kita. Dengan promosi, maka produk akan lebih mudah dikenal masyarakat dan mudah mencapai ke target konsumen. Yang kedua, tujuan promosi. Orang melakukan promosi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber adalah: A. Untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. B. Untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. C. Untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. D. Untuk membedakan dan menanggulangan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. E. Untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. F. Untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Yang ketiga, media promosi. Media iklan sendiri adalah berbagai sarana komunikasi yang dipakai perusahaan untuk mengantarkan dan menyebarluaskan pesan kepada target pasar yang dituju. Media iklan menjadi salah satu elemen yang penting dalam melakukan pemasaran produk barang maupun jasa. Berikut ini beberapa media promosi yang dapat dicoba oleh wirausaha, yaitu yang pertama, promosi media cetak, yang kedua, promosi media elektronik, yang ketiga, promosi media internet, yang keempat, promosi media iklan luar ruangan, yang kelima, promosi media produk, yang keenam, tips cerdas promosi dengan Instagram atau Instagram for Business. Dalam promosi media cetak, yaitu promosi melalui media cetak adalah cara promosi yang paling banyak digunakan. Berikut ini dijelaskan beberapa bentuk promosi melalui media cetak, yaitu iklan koran atau surat kabar, iklan majalah, iklan tabloid, jurnal, katalog produk, kalender, brosur atau pamflet atau flyer, dan yang terakhir poster. Dalam promosi media elektronik juga menjadi salah cara ampuh untuk melancar pemasaran produk dengan menggunakan televisi misalnya atau melalui radio. Beberapa contoh iklan media elektronik diantaranya adalah televisi advertising, radio advertising, online advertising, domain name advertising. Dalam promosi media internet ini adalah kemajuan dari promosi melalui media elektronik. Promosi menggunakan media internet ini dilatar belakangi oleh meningkatnya pengguna internet di zaman sekarang ini. Perkembangan teknologi telah merubah segalanya termasuk dalam bidang bisnis. Macam-macam media promosi online yang sedang tren saat ini yaitu Facebook, Twitter, Instagram, blog, YouTube, dan marketplace. Dalam promosi media iklan luar ruangan merupakan berbagai media iklan yang ditempatkan di luar ruangan seperti jalan, pasar, terminal, stasiun, dan tempat publik lainnya. Beberapa contoh media iklan luar ruangan diantaranya yaitu billboard, baliho, shop sign, branding, neon box, spanduk, iklan tembok, dan media 3D. C. Strategi pemasaran. Yang pertama, pengertian strategi pemasaran. A. Strategi pemasaran menurut para ahli. Berikut ini penuturan beberapa ahli tentang definisi strategi marketing.
Di antaranya adalah yang pertama dari Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong 2008, pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Yang kedua dari Kurtz. Menurut Kurtz 2008, pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, produk, distribusi, promosi, dan harga. 3. Dari Philip Kotler. Menurut Philip Kotler, pengertian strategi pemasaran adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. 4. Dari Tejiptono. Menurut Tejiptono, pengertian strategi pemasaran adalah alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang berkesinambungan melewati pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target tersebut. Yang kelima dari Stanton. Menurut Stanton, pengertian strategi pemasaran adalah sesuatu yang melingkupi semua sistem yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk, barang atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. B. Analisis SWOT. Menerapkan strategi pemasaran diawali dengan menganalisa secara keseluruhan dari situasi perusahaan. Pemasaran harus melakukan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Terdiri dari kemampuan internal, sumber daya, dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, kelemahan meliputi keterbatasan internal dan faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Yang ketiga, peluang adalah faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, dan ancaman adalah faktor pada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan, yang menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. Yang kedua, fungsi strategi pemasaran. A. Meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Strategi pemasaran berupaya untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa mendatang. B. Koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasarannya sendiri. Strategi pemasaran ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. C. Merumuskan tujuan perusahaan. Para pelaku usaha tentunya ingin melihat dengan jelas apa tujuan perusahaan mereka. Dengan adanya strategi pemasaran, maka pelaku usaha akan terbantu untuk membuat detail tujuan yang akan dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang. D. Pengawasan kegiatan pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran, maka perusahaan akan memiliki standar prestasi kerja para anggotanya. Dengan begitu, pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif. 3. Tujuan strategi pemasaran.
Terdapat 4 tujuan strategi pemasaran, diantaranya yaitu untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara individu dalam tim pemasaran, sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan, sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran, dan meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. 4. Faktor penyebab terjadinya perubahan strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran, ada beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan, yaitu yang pertama, siklus daur hidup produk. Strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Yang kedua, tingkat persaingan perusahaan di pasar. Strategi pemasaran harus bisa disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam tingkat persaingan, apakah dalam kategori memimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagai kecil dari ceruk pasar. Yang ketiga, keadaan ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi. Perusahaan harus memandang ke depan dan mengembangkan strategi jangka lama. Yang keempat, panjang untuk memenuhi kondisi yang sedang berubah dalam industri. 5. Konsep strategis pemasaran. Berikut konsep dalam menentukan strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, market positioning. Yang ketiga, market entry strategi. Yang keempat, marketing mix strategi. Dan yang kelima, teaming strategi. 6. Jenis strategi pemasaran. Beberapa jenis strategi pemasaran diantaranya direct selling. Direct selling atau penjualan langsung merupakan jenis strategi pemasaran di mana penjual akan menjual secara langsung produknya kepada konsumen. Meskipun langsung, tetapi umumnya penjual tidak dilakukan di toko retail. Yang kedua, earned media. Strategi pemasaran produk yang kedua adalah earned media. Berbeda dengan penjualan langsung, jenis strategi ini justru dilakukan secara tidak langsung. Yang ketiga, point of purchase. Point of purchase atau POP merupakan strategi marketing dengan cara menempatkan material marketing atau iklan di dekat produk yang sedang dipromosikan. Strategi ini sangat cocok ditetapkan pada toko retail yang menjual berbagai macam produk. Dan yang terakhir, internet marketing. Internet marketing merupakan strategi pemasaran yang cukup dikenal dan dilakukan oleh banyak pelaku usaha pada saat ini. Para wirausahawan pastinya sudah tidak asing lagi dengan strategi internet marketing. Caranya yang mudah dan cepat membuat strategi ini banyak dipilih. Selain itu, media sosial yang menjadi pilihan juga banyak seperti Instagram, Facebook, website, email, marketing, dan banyak lagi yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.